Ulangan pasal 4 ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. 2 Korintus pasal 1 ayat 18-22. Mari kita baca bertanggapan. Saya baca ayat 18. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak, ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius. Bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Bersama-sama memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya percaya kamu dan saya datang pada hari ini untuk berdoa. Amin. Kalau kamu datang ke sini untuk alasan apapun, kamu boleh pergi. Kita datang untuk berdoa. Setiap kali kita datang ke gereja, terutama pada hari ini sebut sebagai malam doa dan pujian. Jadi kita sebut pujian adalah doa dengan nada dan kita datang berdoa. Jadi pada saat kita berdoa, bacaan hari ini di Ulangan pasal 4 ayat 7 sebut, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi dari semua bangsa, apakah ada bangsa yang memiliki Allah yang begitu dekat dengan mereka? Dan bangsa apa itu? Ini adalah bangsa yang memanggil Tuhan Allah kita karena ia datang setiap kali kita memanggil namanya. Jadi mari kita percaya setiap kali kita berdoa pada malam ini kalau Allah mendekat kepadamu setiap kali kamu memanggil namanya. Amin. Jadi mari kita percaya dan kita tidak bilang, "Hey, siapa saya? Saya punya banyak dosa, saya tidak berdoa." Apa yang memastikan saya kalau Allah akan mendengarkan saya pada saat saya berdoa pada hari ini? Jangan berkata hal seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Tapi percaya, pada saat kita berdoa pada hari malam ini, Allah akan datang mendekat pada kamu, makin dekat pada kita, dan Ia akan mendengarkan doa kita. Amin. 2 Korintus pasal 1 yang kita baca, itu agak membingungkan, tapi dia berkata, dia bilang tidak ada ya atau tidak, hanya ada ya. Dan Allah berkata, pada saat kamu berdoa, Ia akan berkata, ya, aku telah mendengar, aku mengerti. Jadi judul pada hari ini disebut, ya saya mengerti. Allah akan beritahu kita pada malam ini, pada saat kamu berdoa dalam iman, Allah akan berkata, ya saya mendengarkan kamu. Saya mengerti. Amin. Jadi itu artinya, amin. Saya mengerti. Pada saat malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, untuk berkata kalau ia akan melahirkan anak, walaupun ia masih perawan, ia terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin terjadi karena aku masih perawan. Tapi sesudah mendengarkan apa yang dikatakan malaikat itu, ia berkata, lihatlah, aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tepat pada saat itu. Semoga saya dan kamu memiliki iman seperti ini. Bukan karena kita adalah pendeta, penatua wanita, diaken, tapi kita telah menerima kasih karunia. Karena kita telah menerima kasih karunia dari Allah, kita bisa berkata, Allah, semoga kehendakmu terjadi padaku dan melalui aku. Semoga ini menjadi landasan dari doa kita, sikap, postur, dan kita harus menerima kasih karunia supaya kita bisa percaya. Dan pada saat kita berdoa dengan percaya,
pada saat kita berdoa dengan percaya, Allah akan semakin dekat pada kita. Semakin dekat pada kita dan dia berkata, "Ya, saya mengerti." Jadi itu dimulai dari menerima kasih karunia itu. Jadi kita akan memikirkan dua alasan. Kenapa Allah akan berkata kepada kamu, "Ya, saya mendengar kamu. Ya, saya mengerti." Apakah kamu ingin Allah berkata kepada kamu, "Ya, saya mengerti malam ini"? Amin. Apa yang menyebabkan Allah berkata ya pada kita? Yang pertama, Allah berkata, "Ya, aku mengerti," karena Ia mengingat perjanjiannya. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita melakukan hal dengan baik, bukan karena kita membuat janji kepada Allah berkata, saya akan melakukan ini, melakukan ini, bukan. Tapi Allah berkata, "Ya, saya mengerti," karena Ia mengingat perjanjiannya sendiri. Mari kita lihat di Imamat pasal 26 ayat 42. Imamat pasal 26 ayat 42. "Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat. Dan negeri itu akan kuingat juga." Allah akan mengingat kita karena Ia mengingat perjanjian dengan kita. Antara Allah dan Israel, itu adalah hubungan perjanjian. Sama seperti hubungan kamu dengan Allah, itu adalah hubungan perjanjian. Itu ada perjanjian. Suami dan istri. Hubungannya itu adalah hubungan perjanjian. Ya kan? Sesuatu yang Allah satukan bersama, itu dan hubungan itu adalah perjanjian. Sama seperti Allah dengan kita. Jadi perjanjian itu yang mengikat kita bersama. Dan itu adalah kenapa Allah akan tinggal bersama kita, mengingat kita dan membantu kita. Apakah kamu adalah umat perjanjian Allah? Nggak yakin? Nggak yakin? Kamu pikir, kapan saya berjanji? Kapan saya menandatangani perjanjian ini? Apa perjanjian ini? Kalau kamu datang dan percaya dalam darah Yesus Kristus, melalui darah itu, Ia akan memberikan kita perjanjian. Itulah perjanjian. Yesus berkata, "Ambillah anggur ini adalah darah saya." Ini adalah anggur darah perjanjian. Pada saat Ia memberikan kita darahnya, kita telah menerima perjanjian itu. Dan perjanjian itu adalah kalau Ia akan kembali kepada kita. Ia akan membawa kita pulang. Perjanjiannya adalah Ia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Jadi mari saya tanyakan lagi, apakah kamu umat perjanjian Allah? Apakah kamu telah menerima darah Yesus Kristus? Amin. Dan itu adalah alasan satu-satunya. Itu adalah alasan utama. Itu adalah alasan yang cukup besar untuk Allah berkata kepada kamu, "Iya, saya mendengarkan kamu." Mari kita baca dari kitab waktu yang berbeda pada saat Allah mengingat umatnya. Allah mengingat, Allah mencatat, dan Allah datang mengunjungi. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kamu harus senang karena kamu datang pada malam ini. Allah akan datang dan mengunjungi kamu pada malam ini. Kamu percayakan hal ini? Amin. Mari percaya. Kamu pengen tahu sebuah rahasia? Bukan hanya malam ini, tapi setiap kali kamu percaya dan memanggil namanya, Ia akan mengunjungi kamu. Tapi kalau kamu tidak mengingat akan hal itu, malam ini adalah pengingat. Jadi mari kita benar-benar percaya. Saat kita menyanyikan puji-pujian dan berdoa, Ia akan datang dan mengunjungi kamu. Amin. Ia akan mengingat kamu, ya kan? Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ia memperhatikan Sarah dan Ia memenuhi perjanjiannya kepada Sarah. Kejadian pasal 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Kalau Allah mengingat kita, artinya Ia akan mendengarkan kita dan Ia akan
bertindak atas hal itu. Kejadian pasal 50 ayat 24-25, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu." Itu artinya, Ia akan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran pasal 2 ayat 24-25. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham. Kamu ingat orang-orang Israel di Mesir, apakah mereka orang yang setia, percaya pada Allah, pergi ke gereja, memuliakan namanya? Enggak, dia melupakan semua hal itu kan. Mereka hanya komplain, menggeram, menderita, tapi bahkan setelah itu, pada saat itu Allah mengingat mereka. Jadi hari ini, bahkan ketika walaupun saya belum melakukan hal dengan benar, walaupun anak-anak saya tidak benar-benar mengingat Allah dan pergi keluar sana, atau suami istri, atau saudara saya, orang yang saya kasihi, mari kita berdoa kalau Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah akan melihat anak-anak Israel, dan Allah memperhatikan mereka. Itu yang diperlukan. Allah memperhatikan kita dan Allah memperhatikan anak-anak kita. Dan Ia datang kepada mereka. 1 Samuel pasal 1 ayat 19-20. 1 Samuel pasal 1 ayat 19-20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Itu sebabnya Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Samuel. Lukas pasal 19 ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Allah berkata, saya akan datang melawat kamu. Saya harap kamu tidak mencoki saya. Jadi saya akan mengetuk pintu kamu, jadi tolong buka pintu kamu. Saat kita berdoa kepada Allah, tolong ingat kalau Allah mendengarkan kita. Ia tidak bisa untuk tidak mendengar kita. Ia pasti akan mendengar kita. Amin. Ia mendengar kita. Pada saat kita berdoa, Allah mendengar dan Ia ingat. Ia mengirim kenangan itu kepada kita. Pengingat, berpikir, menandakan perhatian dan kasih yang dalam. Jika kamu mengasihi seseorang, sama seperti lagunya Bryan Adam ya. Tapi pada saat kamu mengasihi seseorang, kamu akan terus memikirkannya sepanjang hari. Kamu tidak bisa pada saat kamu peduli pada seseorang, anak kamu, orang tua kamu, suami kamu, istri kamu. Pada saat kamu mengasihi seseorang, kamu akan ingat orang itu. Kamu gak bisa bilang kamu mengasihi seseorang, tapi tidak memikirkan orang itu. Allah mengasihi kita. Dan Ia mengingat kita. Dan Ia memikirkan kita. Setiap saat. Berapa besar kasih kamu pada Allah? Berapa sering kamu memikirkan Dia dan mengingat Dia. Pada saat kamu memikirkan seseorang, kamu ingat mereka. Jadi Allah berkata ingat. Pada saat Ia bilang ingat pada zaman dahulu kala, Ia meminta kita ingat apa? Ingat apa yang saya lakukan pada kamu. Ingat pada zaman dahulu ketika saya menolong kamu, menyelamatkan kamu. Kamu ingat gak? Kamu tahu kadang-kadang kamu pergi ke beberapa tempat, kamu ingat memori yang baik kan? Saat kamu mendengarkan musik, kamu ingat hari-hari yang indah di masa lalu. Hal-hal yang memorable untuk orang-orang yang kamu kasihi. Allah berkata, mari kita saling mengingat.
Kamu ingat saya dan saya akan ingat kamu. Sampai kita bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Allah tidak akan pernah mengabaikan doa kamu. Mari kita percayakan hal itu. Dan ia akan berkata, sama seperti malam ini, ia akan berkata, ya, saya telah mendengarkan, saya tahu, saya mengerti. Itu saatnya ketika hal akan berubah, kamu akan diberkati. Ulangan pasal 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Semoga berkat itu ada bersama dengan kamu, karena Allah mengingat kamu. Karena engkau mengingat Allah. Setiap kali kita masuk ke dalam rumahnya, kamu akan diberkati. Saat kamu keluar, kamu akan diberkati. Saat kamu masuk melalui pintu gereja Sion, kamu akan diberkati. Pada saat kamu keluar juga kamu akan diberkati. Mari kita dengan sangat spesifik mengingat akan hal itu. Dan setiap kali kita melalui pintu yang diberkati itu, berkata, Allah berkati saya. Ingat saya. Allah, saya udah masuk ke rumah kamu karena saya ingat kamu. Ulangan pasal 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ulangan pasal 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanamu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Semoga berkatnya pada kita dan anak-anak kita. Mazmur pasal 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena semua ini adalah karena Allah mengingat perjanjiannya. Allah duduk di dekat tahta Allah Bapa dan dia bilang, Bapa, ingat saya mati untuk mereka. Kita mungkin tidak melakukan sesuatu dengan baik, kita mungkin berdosa saat ini, tapi Yesus berkata, Bapa tolong ingat, saya mati untuk mereka. Ini adalah perjanjian saya. Kamu tidak bisa melanggar perjanjian ini. Yang alasan kedua, dan ini adalah itu, kita akan kembali ke puji-pujian setelah ini. Allah berkata, ya, aku telah mendengar, aku mengerti, karena ia mengingat Abraham. Allah Bapak kita Abraham. Ketika Abraham berdoa, kamu ingat malaikat datang dan memperingatkan Abraham kalau Allah berkata tentang kehancuran Sodom dan Gomora, tapi Abraham berkata, ia mencoba bernegosiasi dengan Allah ya. Mulai dari mana? Berapa orang kudus? Mulai dari 50? Saya nggak tahu. Abraham itu orang tukang negosiasi ya. Berapa banyak yang akhirnya ia bisa negosiasi? Apa kamu bisa negosiasi dari $50 ke $10? Ya bilang, Allah, tapi boleh nggak satu kali lagi? Bisa nggak kamu mendengarkan saya sekali lagi? Bisa kamu mendengarkan saya sekali lagi? Dan Allah berkata, iya, saya mendengar kamu. Iya, saya ngerti. Tapi maaf, sekali lagi. Tolong turun satu kali lagi. Sodom adalah tempat yang penuh dengan kejahatan, dosa. Terutama pencabulan. Keponakan Abraham, Lot di sana, ia juga sangat tertekan karena dosa-dosa di kota itu. Kamu ingat apa yang orang-orang ini lakukan pada malaikat ketika mereka datang? Tapi dengan sangat hebatnya Allah mendengarkan Abraham dan menyelamatkan Lot. Doa kamu pada malam ini bisa menyelamatkan seseorang. Amin. Kamu dan saya diselamatkan karena seseorang berdoa untuk kita, seperti Abraham berdoa untuk Lot. Seseorang, apakah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau bahkan sebelum kita lahir, seseorang berdoa untuk kita.
Kalau kamu memiliki seseorang yang mendoakan kamu, kamu adalah orang yang paling diberkati. Pendeta Abraham berkata di dalam khotbahnya, ini berdasarkan khotbah yang diberikan di tahun 2011. Dan khotbah ini berkata, kalau kamu tahu ada seseorang yang berdoa untuk kamu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Jadi malam ini, mari kita berdoa untuk seseorang, jadikan orang itu orang yang paling bahagia. Doa untuk satu dengan yang lainnya, dan percaya kalau seseorang akan berdoa untuk kamu. Dan Allah berkata karena Abraham memiliki doa dan hati dan iman seperti itu. Allah berkata, ia adalah teman saya. Betapa baiknya jika Allah berkata, memanggil nama kamu dan berkata, kamu adalah teman saya. Itu bukan hubungan vertikal lagi, itu menjadi hubungan yang horizontal dengan Allah. 2 Korintus 2 Tawarik pasal 20 ayat 7, Yesaya pasal 41 ayat 8, dan Yakobus pasal 2 ayat 23. Allah berkata, Abraham sahabat saya, dan Kejadian pasal 19 ayat 29, dikatakan, demikianlah pada waktu Allah musnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota di kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ya, bilang, mungkin saya melakukan sesuatu tanpa memberitahu Abraham. Allah itu adalah pencipta, tapi Abraham itu adalah ciptaan. Tapi ia berkata, saya ingin memberitahukan ini kepada Abraham. Berkat yang luar biasa sekali kan ini. Kejadian pasal 15, 14 sampai 16. Kita tahu perjanjian suluh, ya kan? Allah memberikan 7 perjanjian dengan Allah. Ada Abraham. Dan pusatnya itulah perjanjian suluh. Mazmur pasal 106 ayat 45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka. Karena Abraham, Allah mengingat. Bahkan setelah Abraham meninggal, bertahun-tahun kemudian, Allah masih ingat untuk menyelamatkan keturunannya karena Abraham. Kalau kamu dan saya percaya dengan baik, dengan beriman, karena janji Allah denganmu, ia akan mengingat keturunan kamu. Bertahun-tahun kemudian, ia akan memberkati keturunan kamu. Bukan hanya bertahun-tahun kemudian, bahkan langsung. Kamu dan saya akan diberkati karena orang-orang Bapak Luhur kita seperti Abraham, orang yang telah berdoa untuk kita. Dan saya percaya kalau Allah akan memberkati orang-orang yang kamu doakan. Jadi pas saat kamu berdoa pada hari ini, kalau kamu akan berdoa untuk siapapun selain diri kamu sendiri, percaya kalau doamu memiliki kekuatan itu. Doamu, Allah akan mendengarkan doa kamu dan menyelamatkan orang itu. Kita harus ingat betapa kuatnya doa itu pada saat kita berdoa. Dan kita bisa menjadi hati-hati tentang apa yang kita doakan, dan kita bisa percaya kalau Allah mendengarkan kita. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bisa kita baca sekali lagi bersama-sama? Mari kita percaya ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Kita mengaku dosa kita kepada Allah melalui doa kita saling mendoakan dan akan ada penyembuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Habakuk pasal 3 ayat 2. Habakuk pasal 3 ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dan dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Pengenapan dari perjanjian
dipenuhi dalam kasih dan pengampunan dan kasih karunia Allah. Dan itu lebih baik dari menang lotre. Itu lebih baik dari menang jackpot. Apa yang lebih baik? Fakta kalau saya ada di sana ketika Allah memenuhi perjanjiannya. Fakta ketika Allah mengambil bagian dalam diri saya dalam memenuhi perjanjiannya. Kamu percayakan hal itu? Jadi ini adalah berkat. Kalau kamu setuju, kalau tidak, kamu tidak. Tapi inilah berkat untuk kamu ada ketika kamu berada di gereja Sion. Kenapa? Karena saya percaya kalau ini adalah tempat di mana Allah memenuhi perjanjian. Dan ketika kita di sini, itu bukan karena saya memiliki kemampuan atau saya memiliki kekuatan untuk memenuhi ini atau menggenapinya, tapi menjadi bagian dari pekerjaan Allah memenuhi perjanjiannya. Dan Ia akan memberikan kita hadiah untuk ada di sini. Ini adalah win-win, menang-menang untuk saya, untuk kita semua. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah semua karena kasih-Nya. Ini semua karena kasih karunia-Nya, bukan apa yang saya lakukan. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua sudah mati. Efesus pasal 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, walaupun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih ini tidak terukur. Kasih ini tidak bisa dimengerti. Kita tidak bisa mengerti kenapa Ia begitu mengasihi kita. Saya tidak pantas, tapi Ia terus mengasihi kita. Itu sebabnya hari ini saya percaya, dan mari kita percaya bersama-sama, apapun yang kita doakan, Allah akan berkata, saya mengerti. Bukan berarti Ia akan melakukan apa yang kita minta. Bapak, boleh nggak kita bunuh orang itu untuk saya? Saya benci. Enggak. Allah akan berkata, saya ngerti, tapi Ia akan memenuhi kehendaknya yang baik dan menjawab kita sesuai dengan kebaikannya. 1 Timotius pasal 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya padaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kasih Allah ada apa yang akan memenuhi perjanjiannya. Kasih Allah adalah apa yang menyelamatkan kita, dan kasih Allah ada di sini pada malam ini. Jadi kapan Allah akan mengunjungi kamu? Artinya ketika kasih karunia mengetuk pada pintu hati kamu, ketika Allah berkata malam ini, saya harus datang dan mengunjungi kamu. Apa yang akan kita katakan? Mari kita menerima Dia. Mari kita berkata, Allah, saya memiliki banyak kerusakan. Mari saya bersihkan dulu sebelum kamu masuk. Enggak, kamu ingat Zakius kan? Allah lewat, Yesus lewat, Ia tidak siap, Ia tidak mengharapkan Yesus untuk datang ke rumahnya. Kita nggak tahu rumahnya berantakan atau rapi, tapi Yesus berkata, Zakius, bagaimana Ia bisa tahu nama saya? Saya ingin tinggal di rumah kamu malam ini. Dan itulah ketika hatinya itu meleleh dan berkata, Yesus, saya orang berdosa. Hidup saya tuh berantakan. Tapi saya akan melakukan ini sebagai tanda pertobatan saya. Saya berikan apa yang saya ambil dari orang, saya berikan pada mereka 4 kali. Pertobatan tuh keluar secara otomatis ketika Yesus datang mengunjungi. Semoga kita bisa menerima Yesus ketika Ia berkata, memanggil nama kamu. Saya harus masuk ke dalam hati kamu malam ini. Jadi seperti Zakius,
Mari kita buka hati kita dan membuang semua dosa yang kita tak ketahui dan kita tidak ketahui. Buang semua kesombongan kamu, harga diri kamu, dan percaya. Seperti Galatia pasal 3 ayat 7-9. Dalam Kristus kamu adalah anak-anak Abraham. Dan itu sebabnya saya berkata, iya, saya mendengar kamu. Itu karena Abraham. Dan semoga Gereja Sion bisa menerima berkat ini. Kita sudah baca di Ulangan pasal 28 dan Mazmur 121 ayat 8. Saat kamu keluar dan masuk, kamu akan diberkati. Dan mari kita baca yang terakhir, Ulangan pasal 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ini sebelum bacaan kita hari ini, Dan Allah berkata, saya akan mendekat pada kamu setiap kali kamu manggil saya. Semoga kita mendengarkan firman-Nya, taat pada firman-Nya, dan berdoa. Dan Allah berkata, saya akan menjadikan kamu bangsa yang begitu penuh kebijaksanaan, penuh hikmat, pengertian, dan semua orang akan bilang, wah, orang-orang ini sangat hebat. Semoga anggota Gereja Sion ini dan anak-anak kita bisa menerima kesaksian ini. Wow, orang-orang ini begitu pintar dan pengertian. Orang ini begitu penuh dengan kasih. Semoga berkat ini diberikan pada kita. Saya ingin kamu harus mendengar dengan hati-hati. Beberapa orang mungkin sudah dengar. Mari kita tutup mata kita. Kamu tutup mata kita sampai sekarang, jangan buka. Tutup mata kamu. Mari tutup mata kita. Dan kamu harus mendengarkan dengan hati-hati. Saya tidak minta kamu untuk berdoa sekarang. Saya tidak minta kamu untuk berdoa sekarang. Allah berkata, saya akan datang dan mendengar kepada kamu. Sekarang, malam ini. Sebelum kamu berdoa kepadanya, tolong ingat apa yang kamu ingin beritahukan kepada dia. Apa yang ingin kamu minta dari dia. Pikirkan dulu. Saya akan meminta praise untuk naik dan mulai puji-pujian. Bahkan saat mereka mulai bernyanyi, kamu tidak perlu menyanyi. Kamu boleh bernyanyi, tapi kamu bisa menghabiskan waktu ini. Dan bahkan melalui puji-pujian ini, sepanjang yang kamu butuhkan, pikirkan apa yang kamu ingin katakan. Seperti Perdana Menteri datang pada kamu dan dia berkata, saya ingin datang ke rumah kamu hari ini dan saya akan meminta menanyakan pada kamu kasih tahu saya satu hal dan saya akan memenuhinya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan kamu. Apa itu yang kamu akan minta dari dia? Allah akan berkata, dan ia tidak bilang cuma satu. Ia berbilang, saya akan datang malam ini dan mendengar kamu. Apapun yang akan kamu katakan. Jadi, saya tidak ingin kita hanya membaca list doa kita yang biasanya, tapi sangat spesifik. Dan terutama pada malam ini, apa yang kamu ingin minta dari Allah? Apa permintaan khusus yang akan kamu minta? Dan Allah berkata, ya, oke, saya dengar. Saya mengerti. Nyaman. Kamu bisa tutup mata kamu sepanjang yang kamu mau. Kamu bisa buka mata kamu juga. Kamu bisa menyanyi. Tapi mari kita ambil waktu dan tempat ini nyaman saja dan pelan-pelan saja dan pikirkan apa yang kamu ingin beritahukan kepada Allah.